Jangan sampai sekolah swasta di bawah sekolah pemerintah, di bawah sekolah pemerintah, di bawah sekolah pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sangat kita hormati Bapak Wali Kota Padang Panjang, yang dalam kesempatan ini dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, selanjutnya yang kita hormati Ketua Yayasan Al-Ma'arif beserta dengan seluruh kepala sekolah dan juga kepada seluruh guru Al-Ma'arif yang hadir pada hari ini. Pertama, puji syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini Allah memberikan kelapangan kepada kita bersama. Selanjutnya, salawat dan salam kita kirimkan buat yang kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, tadi telah sesama kita dengarkan arti penting daripada lokakarya, dan kemudian juga setiap tahun kita laksanakan lokakarya. Dan tujuannya adalah untuk bagaimana ada perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan dalam pendidikan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya dapat kita diskusikan dan kemudian kita lakukan langkah-langkah perbaikan. Apakah itu permasalahan kurikulumnya, implementasi daripada kurikulumnya, kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang, dan kemudian juga kaitan dengan guru, para pendidik, pengajar. Kita ketahui bahwasanya suksesnya sekolah itu selalu ditentukan oleh kepala sekolah. Suksesnya pendidikan di sekolah itu ditentukan oleh para guru-guru di sekolah itu. Jadi maka saya itu sinergi antara kepala sekolah dengan guru-guru adalah suatu hal yang memang mesti terbangun secara baik, apalagi dalam dunia pendidikan. Menurut hemat saya, karena pendidikan ini berkaitan dengan manusia, maka saya itu agar proses pendidikan itu berjalan maksimal, maka perasaan seorang guru ini harus bagian yang diperhatikan. Kenapa? Karena terganggu perasaan guru, maka terganggu dia mengajar di depan kelas. Ketika seorang guru merasa nyaman, merasa tenang, kondusif, ya, maka itu akan menjadi bahagian yang akan melancarkan dan mensukseskan seorang guru dalam mengajar. Itulah makanya dalam banyak kesempatan saya sering mengingatkan, di dalam dunia pendidikan, di sekolah, maka perasaan, suasana yang kondusif, suasana yang tenang, itu harus mampu dihadirkan di sekolah. Karena itu adalah bahagian yang sangat menentukan untuk kondusifnya suatu sekolah
dan kemudian optimalnya seorang guru ketika menyampaikan pelajarannya. Nah, itu tentu ini menjadi perhatian bagi yayasan. Sehingga memang guru di dalam mengajar itu memang dia full untuk mengajar. Betul ada jaminan yang diberikan oleh yayasan itu. Dan juga ada kejelasan. Ini pengalaman saya di sekolah, ya, ketika saya di Padang dulunya, yang juga banyak mendapatkan keluhan-keluhan dan kemudian juga menemukan mengunjungi sekolah-sekolah, maka salah satu penyebabnya itu, ya, itu bagaimana kepastian, kejelasan, ya, sehingga guru ketika berdiri di depan kelas itu dia merasa nyaman dan merasa kondusif. Nah, mudah-mudahan insya Allah di Yayasan Ma'arif ini, SDIT Ma'arif Orang Panjang ini, itu semuanya terjamin dan ada kepastiannya. Nah, ya, sampai SMP ya, SD sampai SMP. Ada kepastian. Nah, ketika itu tercipta, maka saya yakin para guru-guru ini akan bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, yang peradilan nanti akan memberikan terbaik untuk sekolah. Jangan ditugaskan untuk kepada guru, tapi itulah tugas yayasan. Guru hanya tugasnya untuk mengajar. Yayasan urusan lain yang memberikan ketenangan ketika mengajar. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu hadirin berhadir, bagaimana supaya sekolah ini dicari oleh orang. Saya kira barangkali mungkin Ma'arif sudah melakukan. Tapi ini dari pengalaman saya juga, bahwasanya orang Padang Panjang, masyarakat Padang Panjang, masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat yang kesadaran pendidikannya sangat tinggi. Untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik itu sangat tinggi. Apalagi Padang Panjang. Nah, kapan satu sekolah itu akan dicari, dituju oleh banyak orang? Ketika sekolah itu memiliki keunggulan. Ketika sekolah itu bisa menghadirkan untuk siswanya, untuk muridnya, kelebihan-kelebihan. Apalagi sekolah yang dikelola oleh swasta, bukan pemerintah. Kata kuncinya adalah keunggulan. Harus ada keunggulan yang dihadirkan, harus ada kelebihan yang ditampilkan. Nah, sehingga sekolah itu akan dicari oleh orang. Sehingga sekolah itu akan dituju oleh banyak orang. Walaupun kadangkala mungkin tempatnya tidak begitu strategis, tapi ketika menghadirkan keunggulan, maka orang lain akan berusaha untuk mencarinya. Kenapa? Karena memang keinginan, kesadaran pendidikan yang tinggi dari masyarakatnya, maka mereka ingin mendapatkan yang lebih. Nah, maka usai itu sekolah-sekolah swasta harus memperhatikan ini. Kalau seandainya sekolah swasta sama dengan sekolah pemerintah, pasti akan ditinggalkan dan tidak akan dicari.
mereka memilih di sekolah pemerintah. Akan tetapi ketika sekolah swasta ya itu mampu menghadirkan yang lebih, bahkan mungkin lebih daripada sekolah pemerintah, karena itu sangat memungkinkan. Sekolah swasta memungkinkan untuk menghadirkan lebih dari pemerintah. Kalau sekolah pemerintah ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya. Ya. Sekolah pemerintah ada batasnya ketika akan menerima uang daripada orang tua siswa, ada batasannya. Apalagi sekarang ini seperti sekolah SD, SMP, itu tidak ada lagi pungutan daripada orang tua. Itu sudah tenggelam oleh pemerintah. Artinya sekolah tidak boleh lagi melakukan pungutan-pungutan. Tapi sekolah swasta tidak. Sekolah swasta ada larangan. Itu makanya dikatakan kalau seandainya sekolah swasta ini sama dengan sekolah pemerintah, pasti akan. Itu makanya sekarang ini banyak terjadi di Kota Padang ataupun di mana tempat sekolah-sekolah swasta itu tidak ada murid. Kalau seandainya yang dihadirkan oleh sekolah itu tidak lebih daripada pemerintah negeri, barangkali mungkin kita bisa melihat mungkin sekolah-sekolah yang dikelola oleh organisasi-organisasi, ya seperti misalnya di Padang itu, ya ada sekolah SD, SMP, ya itu tidak ada murid lagi. Nah, untuk bisa ini menjadi pilihan daripada masyarakat, daripada orang tua murid, sekali lagi adalah perlu ada keunggulan, kelebihan. Karena sekolah swasta tidak ada hambatan untuk itu. Kan ada, nanti yayasan minta bayaran sekian, tidak ada batasan. Mau berapa mau diminta, boleh, asalkan orang tua mau. Ya, kuncinya orang tua mau. Nah, waktu orang tua itu mau kapan? Ketika ada keunggulan. Nah, waktu itu makanya ya sekolah swasta harus mampu menghadirkan keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan sekolah pemerintah. Nah, silakan barangkali keunggulannya apa? Hafal Al-Quran sekian juz misalnya. Atau mungkin anak bapak ibu ketika sekolah-sekolah kami, maka kami jamin bahwasanya ya salatnya benar, rapi, sempurna. Itu sudah menjadi suatu keunggulan yang dicari oleh orang, ya, karena banyak orang tua tidak mampu, tidak punya waktu, tidak mampu untuk mempersiapkan anak seperti itu, sehingga mereka ke sekolah. Atau mungkin ya bisa kita memberikan yang lebih lagi. Saya nanti ketika anak bapak sekolah di sekolah kami, maka kami jamin nanti dia akan masuk di sekolah-sekolah favorit. Itu juga adalah suatu ini. Karena perlu bapak ibu ketahui bahwa sekolah itu ya adalah memang tempat untuk membina dan mempersiapkan. Jangan sama saja orang yang sekolah dengan tidak sekolah, atau sama saja orang yang sudah sekolah dengan orang yang belum sekolah. Maka itu maka disinilah sekolah yang akan melakukan pembenahannya, sekolah yang akan melakukan pembinaannya, pendidikannya, mempersiapkannya. Jadi maka saya itu ya kalau program kegiatan yang dilakukan oleh sekolah ataupun kurikulum yang dikandalkan sekolah tadi itu mampu memberikan jawaban terhadap apa yang diharapkan oleh orang berupa nanti keunggulan-keunggulan, maka itu adalah sesuatu yang mesti kita hadirkan. Apalagi sekolah swasta. Dan kalau di luar negeri kan sekolah yang hebat kan swasta. Perguruan tinggi yang hebat kan swasta.
Kasih contoh misalnya seperti Al-Azhar itu kan sekolah swasta, bukan pemerintah mengelolanya. Maksudnya yang di Mesir. Nah, waktu itu di sini perlu keunggulan. Ya, perlu. Nah, suatu hal yang wajar misalnya ketika sekolah ya mempunyai target A dan kemudian itu punya konsekuensi. Kami siap untuk menghadirkan anak bapak ibu ya, hasilnya begini, sekolah-sekolah kami begini. Tapi untuk mencapai ini maka kami perlu mempersiapkan guru-guru yang profesional. Kami cukup barangkali mungkin dalam satu lokal hanya sekian orang, tapi konsekuensinya tujuan ini maka akan ada berapa perlakuan, ada berapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Konsekuensinya ini biaya. Maka waktu itu Bapak harus bayar sekian. Hasilnya ini dan kemudian prosesnya begini, maka waktu itu Bapak Ibu bayar sekian. Nah, maka waktu itu sekolah swasta harus seperti itu. Jangan sampai sekolah swasta di bawah sekolah pemerintah. Tetapi sekolah swasta bisa memberikan yang lebih, sehingga dia akan dicari, sehingga dia akan dituju oleh banyak orang, baik SD ataupun juga SMP, ya, apalagi SLTA. Nah, ini terbukti. Saya pernah mengunjungi satu sekolah di Malaysia yang dikelola oleh yayasan, namanya Yayasan ADMI. Itu siswanya untuk tingkat SMA, ya, SLTA, itu siswanya internasional, dari Cina, dari Afrika, dari Indonesia ada. Baru tingkat SLTA, siswanya internasional. Dan kemudian memang bahasa pengantarnya juga adalah ya bahasa Inggris. Dan kemudian keunggulan yang dihadirkannya yaitu anak-anaknya adalah hafal sekian juz Al-Quran, dan ibadahnya dijamin. Dan kemudian nanti dia bisa masuk ke perguruan tinggi luar negeri. Tapi konsekuensi biayanya ini. Ya, kenapa? Karena kami menghadirkan guru-guru, ya, bukan sembarang guru. Itu makanya saya mendorong sekolah-sekolah swasta di Sumatera Barat ini untuk seperti itu. Ya, jangan dibawa, biarlah nanti orang yang punya kesadaran yang sangat tinggi pendidikan di Sumatera Barat ini tidak kurang daripada 30%. Dan orang yang kaya di Sumatera Barat juga banyak. Bagi Padang Panjang. Nah, maka itu makanya kita ambil yang 30% dari itu. Itu makanya ini Pak Kadis, ya, nggak apa-apa, kita dorong orang kaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan pengeluaran yang lebih baik, nggak apa-apa. Sehingga kita bisa menghadirkan kualitas yang lebih baik. Sehingga nanti yang menangis, yang susah-susah itu biar pemerintah menangani. Ya, begitu. Ya, itu oleh pemerintah. Nah, yang punya uang ini biar sendiri dia, maka swasta yang mau mengambil. Itu makanya saya katakan tadi, tidak ada hambatan sekolah swasta untuk mengambil uang dalam jumlah yang lebih banyak. Kalau pemerintah nggak bisa. Jangankan DPRD aja heboh deh. Tapi sekolah swasta itu makanya kita dorong nih sekolah swasta, mulai SD, SMP, SLTA. Jangan nanti sekolah swasta ini sekolah-sekolah untuk doa ya.
Sebab kita tidak memberikan hal yang lebih. Itu makanya harus kita tangkap adalah yang 20-30% dari penduduk Sumatera yang kesadarannya tinggi dan uangnya banyak. Nah, terus bertanya, gimana yang tidak mampu? Ya, mau berapa Bapak Ibu kasih? Mau 20%, 30% terserah. Oh, masyarakat. Itu makanya ketika teman-teman dari Hamka diskusi dengan saya ketika saya wali kota Padang, maka saya dorong untuk itu. Kan Hamka kan punya pesantren di Bualung, kemudian sekarang didirikan di Padang kan? Bebas. Saya bilang yang mahal bukan, tapi Bapak harus mampu memberikan. Ya, sehingga itu makanya kata yang kaya yang nyata ini kan orang yang orang tuanya yang kaya kan dia ingin dapatkan lebih, dan jumlahnya cukup banyak kok di Sumatera Barat, cukup banyak Sumatera Barat. Nah, sehingga ketika itu yang kita lakukan tadi kan, oh ini tidak perasaan nih gubernur kan begitu kan, masa yang tidak mampu gimana? Iya udah mau kasih berapa, silakan ini sama Arif ini apa dengan cari guru-guru yang hebat-hebat. Kamu perlu barangkali mungkin minta kepada Pak Kadis, saya mau guru ini. Kamu perlu suruh berhenti pegawai negeri, tapi berikan jaminan sekolah swasta, sehingga dia full di sini gitu. Berikan insentif yang layak, yang ini. Kapan perlu serpo restoran Padang. Ya. Kalau di restoran Padang kan ini berapa dia, apakah tukang cuci, kemudian tukang hidang, kemudian tukang masak, kan dapat ini ya, dapat bagian dari setiap keuntungan. Begitu juga supaya pemerintah aja kurang juga bebannya dan bisa kasih lagi yang lain. Nah, Bapak kasih guru yang hebat untuk Ma'arif ini, tapi Ma'arif jamin dia kalau di pegawai negeri mengenai sertifikasi dapat 15 juta per bulan sama gajinya, di sini bisa kasih 20 gitu. Oke, itu makanya saya katakan tadi, pendidikan ini tidak boleh perasaannya terganggu. Iya, guru-gurunya. Kalau terganggu perasaannya, maka tidak maksimal dia mengajar di kelas. Itu makanya maaf, ada satu sekolah yang dikelola Yayasan Islam. Saya tanya, dia mengadu sama saya, SD kebetulan. Dia mengadu sama saya, Pak ini seketik pernah murid apa. Saya lihat nih sekolah itu, rupanya sekolah itu dekat masjid, masjid besar bagus di pinggir jalan, ada sekolah sana. Pun saya ini, kalau begitu saya panggil kepala sekolahnya, ya seharusnya Bapak Ibu harus bisa memberikan jaminan kepada orang tua. Kualitas apa yang dilakukan di sini? Kalau seandainya Bapak Ibu bisa memberikan jaminan bahwa anak-anak orang tua yang disekolahkan di sini, sejamin salatnya bagus, sempurna, bacaannya tepat, dan kemudian ibadahnya maksimal, saya yakin orang akan sekolah ke sini. Karena dekat masjid, kan bisa setiap hari itu dia dibina, dilatih anaknya. Maka waktu itu sekarang cari apa guru agamanya, panggil guru agama, mana guru agama di sini? Tanya kepada guru agama, bisa enggak Bapak menghadirkan anak dengan kualitas seperti ini? Kalau saya tidak bisa, ganti guru agamanya. Tidak bisa ganti, maka dia mampu mencapai target itu. Maka maksudnya disiapkanlah kurikulumnya, siapkan pelajarannya, mungkin ditambah mungkin guru-gurunya, sehingga kan punya konsekuensi. Konsekuensinya harus anggaran. Nah apa? Nah, ada pertanyaan, bagaimana yang tidak mampu? Udah, kita mampu kasih berapa persen mau dikasih, silakan. Sehingga yang tidak mampu juga mendapat pendidikan yang berkualitas, dan kemudian orang kaya, orang yang mempunyai kelebihan juga mendapatkan yang berkualitas. Kan adil kita di sana. Nggak ada yang kita ini kan, nggak ada yang kita hilangkan. Ya. Maka di sana lah share kan, subsidi silang, begitu lah.
Bukan tidak, nah udah kalau tidak mampu ya silakan anak yang mampu dan kemudian yang tidak mampu orang tuanya keuangan tapi mampu ininya, ayo masuk di sekolah saya. Nah nanti digratiskan, nggak usah bayar. Sama lakukan yang lain, sehingga ya kita juga bisa menghadirkan. Jadi yang susah-susah tadi biar pemerintah menangani. Pemerintah menangani yang susah. Nah kalau seandainya yang 30% tadi sudah terangkat, maka yang dulu ada yang tidak sekolah, maka ini masuk ke pemerintah, maka ini akan lebih baik, sehingga rata-rata pendidikan kita akan lebih baik. Atau pendidikan kita di Kota Padang Panjang di Sumatera Barat akan lebih baik. Makanya Pak Kadis tantang ini sekolah swasta. Itu Pak, kumpul sekolah swasta ini semuanya. Ya, so nanti kan mengadu sama Bapak juga kan? Bapak nih dapat murid depan kan itu. Dan ini memang terjadi nih Pak, ini bukan saya ini. Maaf, saya boleh ceritakan, mungkin untuk saya ketahui. Ada sekolah-sekolah yang dikelola oleh PGRI, maaf ya, terus kemudian juga ada yayasan-yayasan Islam, banyak yang mengadu. Ketika saya sebagai wali kota dulu yang mengadu, Bapak betul kalau sekolah sih Bapak tak dapat murid kami dah. Kalau begini kan lambat kita membangun rakyat, ya. Sehingga akhirnya ketika kita dirikan sekolah di sana, maka anak-anaknya tidak sekolah di sana. Kenapa? Karena memang di sekolah kita tidak bayar, saya bayar. Kenapa? Mereka dengan biaya murah. Dan kemudian kualitas yang dihasilkan itu tidak bisa diperhitungkan. Nah maka itu makanya saya dorong mereka, silakan robah visi ya. Harus sekolah-sekolah swasta harus mampu memberikan yang lebih baik, ya. Maka itu saya harapkan Ma'arif bisa memberikan yang lebih baik. Nah kalau seandainya orang kali bisa kita memberikan hasil lebih baik tapi biayanya sama dengan pemerintah, tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga ya Pak. Senang juga kita. Tapi kan itu tidak mungkin, itu makanya. Berapalah mungkin bos yang dibantu oleh pemerintah kan? Tidak mungkin itu Pak. Itu makanya untuk cerita yang begini ini saya sampai lebih 2 jam cerita dengan staf ahli Menteri Pendidikan waktu itu atau menterinya Pak Muhajir ketika saya wali kota. Maka itu ini harus dilakukan, dorong ini sekolah-sekolah swasta ini lebih baik. Sampai-sampai kapan perlu tadi, kalau memang dia bisa memberikan yang lebih kepada guru itu, ya silakan berikan lebih. Nah, yang mau saya gambarkan adalah ada 30-20% penduduk Sumatera Barat yang melek dengan pendidikan, yang kesadaran pendidikan itu. Inilah yang diambil oleh swasta. Kalau tadi yang mau ngambil yang tidak mampu juga silakan ambillah tempat sekian persen. Ada pertimbangan-pertimbangan. Ya, sehingga yang swasta, yang anak yang tidak mampu juga bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ini jika kita yayasan menangis, tambah orang menangis lagi. Kan tambah lama tangis kita. Iya nak? Ya. Baru Pak ke sekolah apa yang susah pitinya. Orang tak piti itu masuk lagi. Itu. Biarlah Pak Kadis menangani yang menangis-nangis. Biar pemerintah menangani. Itu makanya pola pikiran pendidikan kita rubah. Sebagian yang ada yang mengelola yayasan-yayasan ini banyak begitu seperti itu. Biar awak sekolah untuk anak-anak mampu, ya, sekolah du'afa. Tapi nanti menyasar ya pemerintah. Betul Pak, ini bukan ini yang mengalami itu. Itu sekarang kita robah polanya. Ayo tangani secara profesional, ya, kemudian hadirkan yang lebih. Yang ada keunggulan-keunggulan di sana, itu pasti akan dicari orang. Seperti contohnya sekarang. Nah ini sudah terbukti kan sekarang ini. Maaf Pak, di Padang misalnya ada sekolah yang dikelola oleh yayasan bukan Islam, ya, itu ada Don Bosco. Don Bosco itu berapa bayar?
Uang pembangunan mahal, puluhan juta. Tapi orang banyak. Siapa orang-orang masuk di sana? Nah, cobalah lihat. Cobalah data nanti di Padang Tamatan Don Bosco itu ada. Saya ketemu ada seorang profesor Don Bosco dulu. Saya lihat orang tuanya. Orang tuanya ini uangnya banyak. Kenapa dia masukkan ke sana? Walaupun orang tuanya, maaf ya, orang tuanya Muslim, tapi kan memang dia ingin mendapatkan anaknya pendidikan yang baik. Ini fakta. Kan kita di Bukit Tinggi juga begitu, ada Saverius Bukit Tinggi. Coba lihat siapa yang masuk ke kelas Saverius itu. Mahal banget, tapi dia bisa makan lebih. Itu makanya bukan orang-orang yang tidak mampu yang masuk ke sana. Nah, kalau itu sekarang ini ya yayasan Islam itu harus begitu. Contohnya saya contohkan tadi. Ya, sekarang ini Hamka itu sekarang ini sudah di Sumatera Barat atau menjadi Kota Padang SMP-nya itu sudah sama dengan sekolah-sekolah negeri SMP 8, SMP 1. Ya. Dan bahkan sekarang ini dia masuk yang terbaik. Pertanyaan waktu itu bagaimana yang tidak mampu? Ya kasih 20%. Berapa satu lokal berapa? 25. Nah, berarti nanti 10%-nya berarti ada 3 orang, 2 orang. Kan jumlah orang miskin di Indonesia ini kan tidak banyak. Apalagi barang panjang. Ya? Tidak sampai 30%. Tidak sampai 30%. Paling banyak di Padang Panjang ini 7%. Paling banyak. Mungkin lebih kurang lagi Padang Panjang. Ini adalah masyarakat kita ada Padang Panjang. Ya. Berarti memang ada di antara mereka yang ingin mendapatkan yang lebih. Nah, ini juga strategi untuk meningkatkan rata-rata pendidikan kita. Atau pendidikan kita. Ya. Sehingga nanti ya, dengan tidak ada lagi yang tidak sekolah. Jadi yang punya kelebihan ini diangkat, ya, maka dia akan nanti menarik yang bawah. Nah, mungkin cara berpikir saya agak berbeda dengan saya selama ini. Tapi ini memang saya diskusi. Nah, itu makanya saya sekarang ini ya mendorong sekolah-sekolah swasta untuk lebih maju. Itu makanya sebagai contoh yang tadi saya. Itu makanya maaf, saya sudah mendorong kepada pengusaha-pengusaha, yuk silakan buka di Kota Padang ini atau Sumatera Barat ini sekolah presiden. Ya, apalagi Dwi Warna, yang sekolah-sekolah baik yang bagus-bagus itu. Silakan minta. Sekarang hitung berapa orang kaya di Sumatera Barat, nggak kurang ya puluhan persen. Nah, jadi untuk itu inilah satu begini. Itu makanya ya sekolah Ma'arif ya silakan ya, tapi ada ruang-ruang yang buka untuk yang sehingga mereka juga mendapatkan kualitas pendidikan yang terbaik ya. Maka tadi ada 10%, 20%, 30% itu terserah pada kita berapa ya. Nah, sehingga nanti rata-rata pendidikan kita akan lebih baik di Sumatera Barat ya. Tapi kalau masih dengan cara-cara yang lama ya, semua di tangan oleh pemerintah, tidak akan kuat pemerintah. Sekarang ini apalagi setelah COVID ya, setelah COVID tidak kuat pemerintah. Padang Panjang SMA sudah gratis belum ya? Yang sudah gratis SMA di Sumar ini adalah Pariaman sama insya Allah Kota Solo sebentar lagi. Nah, itu kita share gitu, sampai SLTA. Nah, kalau seperti ini kan otomatis kan sekolah swasta tidak akan dapat yang tadi. Nah, itu makanya sekali lagi swasta akan berikan yang lebih daripada negeri. Berikan yang lebih daripada negeri. Maka insya Allah nanti akan bukan hanya orang di sini, yang lain akan datang. Sebagai contoh lagi misalnya Arisalah misalnya, sebagai contoh. Atau mungkin di Payakumbuh ada ICBS. Coba lihat dari mana orang masuk ke sana.
Sumatera, bahkan luar negeri sudah masuk ke sana. Jadi maka itu menunjukkan kepada kita banyak orang-orang yang memang begitu tinggi harapannya kepada pendidikan. Anak saya sama SMP sekarang ini masuk SMA, nah di Padang nih, ya, masuk di Bogor, nah, saya yang paling kecil, ya, yaitu sekolah Tahfidzul Quran Excellencia apa namanya di Bogor. Saya lihat nih banyak juga yang rupanya orang Padang di sana. Iya, bahkan yang sekolah dengan yang sekolah dengan anak saya di SMP-nya dulu banyak di sini, dari Baru, dari Manau, segala macam. Kenapa? Karena memang di sana 1 tahun dijamin hafiz 30 juz. Bahkan bisa dia tahu ayat ini dibaca nanti baris berapa, halaman berapa, juz berapa, surat apa, tahu dia. Maka nanti dimundurkan 50 lembar ke belakang itu kan, tolong baca baris ketiga, ya baca ada baca. Dia itu nama suratnya apa, halaman berapa, tahu dia. Nah, sampai kepada tingkat begitu. Kenapa? Ada kelebihan kan? Ada keunggulan, ada kelebihan. Dan anak-anak itu juga ada yang ingin seperti itu sekarang ini. Itu kebetulan anak saya aja yang cari anak saya. Dia carinya berapa? Nah, ketemu sama dia, dicarinya dengan kakaknya. Ya, kakaknya juga mendukung. Ya udah, masuk ke sana. Nggak mau dia masuk di sini. Jadi ada di antara anak-anak kita sekarang itu pun juga yang ingin seperti itu. Orang tuanya juga seperti itu. Nah, ini tempat ini yang kita sediakan. Dan inilah menurut saya strategi dalam meningkatkan pendidikan di suatu daerah. Nah, itu makanya insya Allah kita di Provinsi Sumatera juga begitu. Itu makanya kita pun juga berusaha. Seperti mungkin kita ingin merancang misalnya SMA kita itu berasrama. Mungkin kemarin saya ceramah di Sulawesi Selatan di depan guru-guru, ya. Waktu itu saya ingin ke depan SMA di Sumatera Barat ini bukan masuk kepada perguruan tinggi dalam negeri saja, ke luar negeri. Kita persiapkan karena sekarang peluangnya terbuka. Sekarang ini ke Qatar terbuka, ke Turki terbuka, kemudian ke Timur Tengah terbuka, ke Eropa Amerika juga terbuka. Saya ada anak itu saya tonton Malaysia tadi, bahkan SLTA. Nah kalau saya asrama 1 tahun itu kelas 3 kita asramakan, maka insya Allah setahun itu bisa kita persiapkan, kita bekalkan mereka di asrama, di samping sekolahnya, maka dibekalkan. Ya, ada kelebihan-kelebihan kita berikan, sehingga nanti mereka kita bisa masuk ke perguruan tinggi yang berkelas di Sumatera Barat, di Indonesia ini. Dan kapan perlu kita persiapkan untuk masuk ke luar negeri. Kemarin saya diskusi ketika saya menampilkan RPJM Provinsi Sumatera Barat di Jakarta dengan beberapa orang tokoh-tokoh Minang di sana, maka salah satu usulannya itu silakan intervensi 30% SLTA di Indonesia, di Sumatera Barat 30%, belum semua, tidak usah semua, 30% kita intervensi, ya, dengan peningkatan dengan seperti itu, maka insya Allah itu akan menaikkan rata-rata pendidikan kita, ya, sehingga anak-anak kita masuk kepada perguruan tinggi yang qualified, ya. Nah kalau seandainya anak yang sangat baik, ya, kemudian masuk ke sekolah ini dan kemudian berhasil, itu biasa itu. Anaknya ada hebat, masuk ke sekolah kita, kemudian hebat juga, itu biasa. Berarti mekanismenya sekolahnya itu normal. Tapi yang luar biasa adalah yang masuk biasa-biasa saja, tapi keluarnya luar biasa. Nanti prosesnya ini, itu makanya sekolah itu kan proses. Nah itu makanya proses belajar mengajar di sana. Ya? Nah, karena memang kenapa saya mendorong untuk sekolah berasrama itu, karena sekolah-sekolah hebat-hebat dulu di Minangkabau ini beberapa berasrama.
Silakanlah lihat barangkali pindah nama SPG kan. Makanya saya maafkan, tanyakan kepada UNP, rektor UNP, ini kalau rusak pendidikan Sumatera Barat ini tanggung jawab ini UNP sebenarnya. Betul, ini saya bukan basa-basi sama rektor. Sekarang begini, ini kalau bisa pendidikan kita kan UNP, karena tamatan di sana semuanya. Nah, mari kita lihat waktu SPG dulu. Ya, Wan Mas kan SPG. Nah, Basrama dulu. Iya, asrama. Itu makanya Wan Mas ini waktu ngajar di SD di Padang dulu, ini bukan main disiplinnya ini sama ini. Betul Pak, disiplin. Kenapa? Karena mau tinggal di asrama, maka sudah dibiasakan, dibudayakan pakaiannya. Pakaian guru nggak boleh sembarang-sembarangan. Apalagi guru SMP, guru SMA, apalagi mahasiswa. Ini mau ini cerita nakal mahasiswa ketika saya dengan teman-teman saya mahasiswa nih. Ya, ini sudah dengan ditiru. Ada dosen, pokoknya apa aja model pada bulan itu, maka dia yang pertama sekali makan. Maaf kan, ya maaf ya. Ada yang bajunya pakai karet di sini, pinggang. Ketika guru menulis kan naik dia. Nah ini makanya pikiran anak SMP, SMA akan berubah. Bukan pelajaran istilahnya yang dilihatnya, apakah ini naik tadi. Itu makanya pakaian guru-guru dulu, maaf, saya masih ingat betul, saya belum, ketika saya SD, SMP dulu tidak pernah melihat pakaian guru itu berwarna-warni. Pakaiannya kalau tidak kuning, kalau tidak biru, abu-abu. Cobalah, Pak. Kenapa? Karena pakaian ini akan mempengaruhi fokus siswa. Ini bukan pelajaran pakaian guru ini lihatnya. Apalagi kalau hasilnya ada yang agak lain-lain. Ya? Apalagi anak SD jangan katakan ini, sekarang anak SD kita udah pintar-pintar. Itu makanya Pak Hasan Ma'arif ini dia situ ya. Itu jangan norak-norak betul makanya. Akan berubah, fokus anak akan berubah. Dan ini sempat saya diskusikan dengan guru-guru senior dulu. Itu pertanyaan saya, Pak, kenapa kok pakaian guru tidak seperti sekarang ini? Nah, ceritakan. Itu maksudnya, itu pertimbangan. Kalau pakaian kita bawa alami guru ini, maka fokus anak itu akan berubah. Apalagi yang model-model sekarang tadi. Yang model-model, pokoknya ada model keluar di bintang film, maka itu yang dipakai oleh gurunya. Nah itu udah repot itu. Bukan pelajaran perhatian, tapi pakaian gurunya. Nah nanti anak-anak itu celik. Ya bapak bisa jawab. Ya, kan kita pernah muda semuanya, sekarang masih muda semua. Walaupun saya jenggot putih, saya masih muda. Paling tidak semangat. Ya semangat. Nah jadi maka itu. Ya, ini strategi menurut hemat saya begitu. Dan ini memang sudah kita coba. Dan memang dan sedikit banyak itu terbukti. Dan yang dilakukan oleh ya, nah, sehingga nanti inilah salah satu ya sekolah swasta harus bisa menampilkan keunggulan. Jangan sama dengan yang dasar pemerintah. Apa yang dari pemerintah. Itu makanya saya waktu saya di Padang dulu perintahkan kepada dinas pendidikan, ya, kalau ini sudah berjalan, maka silakan swasta terima dulu. Swasta buka dulu pendaftaran, boleh, nggak ada larangan. Buka. Nah, sehingga yang hebat-hebat itu masuk ke sana. Gitu. Nanti yang ini baru tanggal pemerintah. Ini terbukti kan? Coba lihat sekarang ini, maaf, seperti tadi saya katakan Don Bosco. Ya, kemudian tadi Al Azhar yang Hamka ya, yang di Padang itu berbeda Pak. Hamka yang ada di Pasar Usang dengan ada yang ini jauh bedanya. Pasar Usang udah berapa belas tahun itu nggak maju-maju, tapi ini Hamka dibuka di Padang, maka langsung melejit. Ini apa kualitas anak-anak? Kenapa? Guru-gurunya pakai banyak yang doktor, gurunya banyak yang doktor.
dan memang dia keluarkan dia yang lebih. Nah sekarang ini sudah sama dengan Don Bosco, dengan Arisalah. Arisalah juga begitu kan, di mana-mana orang datang ke sana, ya nggak cukup kursi yang tersedia dengan orang mendaftar, iya kan, nggak cukup. Akhirnya di mana-mana orang datang ke sana, ya bahkan dia udah terima duluan sebelum negeri terima. Nah, nggak apa-apa. Secara pemerintah, nggak apa-apa. Senang. Saya selaku pemerintah di Sumatera Barat senang seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak kita bisa menghadirkan kualitas yang lebih baik, dan kemudian yang tidak mampu, yang punya keterbatasan tadi, maka pemerintah menangani. Dan pemerintah pun juga bisa memberikan standar yang minim, ya standar yang baik gitu. Tersalah secara baik. Artinya apa? Sehingga kualitas pendidikan kita itu akan meningkat. Itu apa logika, ya, dan kemudian ya apa manfaatnya yang akan kita dapatkan. Jadi maka itu pada kesempatan ini saya harapkan Amang Arif juga bisa memberikan keunggulan. Ya, di sini. Maka insya Allah apalagi Padang Panjang, orang belajar Padang Panjang ini ya selalu terpilih karena lingkungannya, cuacanya, kemudian yang lebih tenang, damai, tidak sebising di Padang, ya. Apalagi ini sesuai dengan di sini adalah Serambi Makkah. Nah ini maka ini bagian yang sangat kondusif, dan untuk pemerintah kota ini juga memberikan efek baik. Dan salah satu yang menyebabkan Padang Panjang yang menjadi daerah destinasi, salah satu karena banyak pesantren dan banyak sekolah-sekolah yang berkualitas baik di sini. Ada di sini Senawiyah tuh, yang lebih baik dari sini. Nah, itu dicari juga orang-orang dari mana-mana sekolah ke sini. Cuma sekarang ini karena kebijakan zonasi, nah, maka itu tidak seperti itu lagi. SMA juga begitu, ya SMA 1 itu ya, SMA 1. Nah, sekarang dengan SMA provinsi. Jadi maka saya itu bukti dicari oleh orang. Ini dari mana-mana orang menyepelakan ke sini. Ya, itu membuktikan benar. Kalau swasta tidak ada hambatan, Dari mana sih yang mau terima silakan. Ya, pokoknya siapa aja mau di sana silakan terima. Nah, kalau itu kepada Yayasan Ma'arif, Yayasan ya. Nah, Yayasan Ma'arif, ya jangan hanya terpaut dengan JSIT Indonesia gitu. Ini kita bisa memberikan yang lebih, ya Yayasan Wakaf Ma'arif ya. Karena kita bisa memberikan lebih itu. Kalau perlu kita JSIT yang terbaik di Indonesia di sini. Perlu. Sehingga ini akan dicari oleh orang dan akan dikejar. Lingkungannya mendukung, ya kemudian masyarakatnya mendukung, dan kemudian tinggal, ya prestasi yang apa yang mau dihadirkan oleh sekolah itu. Nah, mudah-mudahan insya Allah ke depan sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Islam ini akan lebih baik lagi, dan kemudian juga akan menjadi sekolah yang dicari